berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Sebelum kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua berdoa. Bapa di dalam sorga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur untuk kehidupan yang luar biasa yang Tuhan izinkan kami nikmati hari demi hari. Kalau kami boleh ada saat ini Tuhan,
Itu semua karena kasih karunia dan kemurahan-Mu bagi kami. Pagi ini dalam kesempatan ibadah online kami mempersiapkan hati dan telinga untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan mengisi dan mengubah hidup kami. Biarlah pengurapan-Mu turun atas kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dan atas setiap jemaat yang mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita memperingati Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas murid-murid Yesus 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa adalah lebih berguna bila Dia pergi. Sebab jika Yesus tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Tapi sebaliknya jika Yesus pergi, Dia akan mengutus Roh Kudus kepada murid-murid. Pada saat mendengarnya, sangat mungkin para murid tidak mengerti apa maksud perkataan Yesus itu. Menjelang kenaikan Yesus ke surga, penulis kitab Kisah Para Rasul, Tabib Lukas menyampaikan bahwa dalam satu pertemuan dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus menyampaikan pesan penting, wasiat lebih tepatnya. Kita akan baca dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4-5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ada beberapa wasiat yang Yesus sampaikan di dalam ayat-ayat ini. Yang pertama, Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem. Hal ini sejalan dengan nas pada Lukas pasal 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yerusalem adalah kota yang meninggalkan trauma di hati para murid, karena di sana telah terjadi peristiwa yang menggoncang iman. Mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri, guru dan pemimpin mereka ditangkap, disesah dan dianiaya sampai dihukum mati dengan cara yang paling hina. Padahal sepengetahuan murid-murid, Tuhan Yesus yang mereka ikuti sekian tahun lamanya tidak pernah melakukan hal-hal yang jahat. Malah sebaliknya, setiap hari murid-murid menyaksikan bahwa guru mereka itu melakukan berbagai hal yang baik. Mengajar orang banyak, memberi makan ribuan orang, menyembuhkan orang sakit, menguatkan orang lemah, mengampuni dosa orang, bahkan membangkitkan orang mati. Tentu kita ingat setelah kematian Yesus, para murid harus bersembunyi di sebuah tempat yang tertutup. Karena mereka takut jangan-jangan sebagai pengikut Yesus, mereka pun akan mengalami hal yang sama seperti guru mereka. Tanpa alasan yang jelas ditangkap dan dianiaya sampai mati. Kebangkitan Yesus tidak serta-merta membuat murid-murid sembuh dari trauma mereka. Petrus dan beberapa orang murid kembali pada kegiatan mereka sebelum bertemu Yesus, yaitu menjala ikan. Mungkin mereka berpikir setelah Yesus mati dan bangkit, selesai sudah pengiringan mereka. Pelayanan mereka kepada sesama, seperti yang selama 3 tahun lebih mereka lakukan bersama-sama dengan Yesus, sudah selesai. Lalu mengapa Tuhan Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem? Apa yang mereka harus lakukan di Yerusalem? Bapak Ibu Saudara, menurut saya Yesus ingin murid-muridnya membuktikan kasih mereka kepadanya dengan menuruti segala perintahnya. Tercatat di Yohanes 14 ayat 15, Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Mentaati perintah ketika si pemberi perintah ada bersama kita adalah hal yang lumrah. Seorang anak belajar dengan baik ketika ibu atau ayahnya mendampinginya belajar. Siswa di sekolah tidak mencontek pada saat guru pengawas ada di ruangan kelas. Pengendara kendaraan bermotor berhenti pada saat lampu lalu lintas menyala merah dan ada polisi berjaga di sana. Tapi bagaimana bila pada saat belajar, ibu atau ayah sedang sibuk mengerjakan pekerjaan yang lain?
Atau pada saat ujian, sang guru pengawas sedang meninggalkan kelas. Tidak ada polisi di perempatan jalan ketika lampu lalu lintas menyala merah. Apakah anak ini, siswa, ataupun pengendara kendaraan bermotor akan tetap taat? Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus tahu bahwa setelah ini, Tuhan Yesus benar-benar akan meninggalkan murid-murid. Mereka tidak akan lagi bisa melihat, mendengar, dan menjamah Tuhan Yesus. Dan inilah sebenarnya kesempatan bagi murid-murid untuk membuktikan kasih mereka kepada Yesus, mentaati perintah guru mereka, bahkan ketika Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus ingin murid-murid taat. Itu wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua, kita akan baca ulang Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Wasiat yang kedua, Yesus bukan hanya melarang meninggalkan Yerusalem, tapi minta mereka tinggal dan menantikan janji Bapa yang pernah Yesus sampaikan kepada mereka. Menunggu itu pekerjaan yang paling menjemukan, membosankan. Apalagi tanpa batas waktu, sampai kapan? Tidak tahu. Demikian juga dengan para murid. Mereka diminta menunggu tanpa tahu kapan penantian itu akan berakhir. Bapak, Ibu, Saudara, Alkitab mencatat beberapa orang yang dalam hidupnya harus menunggu dan mereka berhasil. Tapi ada juga kisah di mana orang atau orang-orang yang tidak tahan menunggu. Pembacaan Alkitab tahunan saya tiba di sebuah kisah di mana orang Israel tidak tahan menunggu Musa yang sedang naik ke Gunung Sinai untuk berjumpa dengan Tuhan yang sedang memberikan perintah kepada mereka. Mari kita baca Keluaran 32 ayat 1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Sedih bukan? Ketika Musa sedang serius mendengarkan perintah Allah, ternyata bangsa Israel malah menganggap Musa sengaja berlama-lama. Dan mereka berpikir entah bagaimana nasib mereka bila Musa tidak ada lagi di tengah-tengah mereka. Akhirnya mereka membuat keputusan ngawur dengan meminta Harun membuatkan Allah kecil buat mereka yang nampak secara mata, yang bisa mereka sembah, yang akan berjalan di depan mereka, dan mereka akan ikuti. Kita tahu kejadian selanjutnya, Musa begitu marah ketika Allah sendiri yang menyampaikan kepadanya perihal bangsa Israel yang telah membuat patung anak lembu emas. Allah pun sangat murka sehingga berkeputusan untuk tidak lagi memimpin bangsa Israel. Allah berkata, "Silahkan Musa berangkat dengan bangsa Israel, disertai dengan malaikat Tuhan, tapi bukan disertai Tuhan." Sampai akhirnya Musa berhasil memohon kepada Allah untuk tidak pernah meninggalkan Israel. Musa memohon agar Allah bersedia menyertai bangsa Israel. Ada sebuah contoh yang lain, Bapak, Ibu, Saudara, dalam kitab 1 Samuel 13 ayat 8-9. Tentang Raja Saul yang tidak sabar menantikan kedatangan Samuel untuk mempersembahkan korban bakaran. Pada saat itu, Raja Saul dan Israel sedang berperang melawan bangsa Filistin. Setelah menunggu 7 hari dan Samuel tidak kunjung datang, Saul pun mempersembahkan korban bakaran sendiri. Satu hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang raja. Dan di ayat berikutnya, Samuel menegur Saul dengan keras yang telah melakukan perbuatan bodoh itu, sehingga menyebabkan Tuhan mengalihkan kepemimpinan Saul kepada orang lain. Kembali kepada wasiat Yesus kepada murid-muridnya untuk menantikan penggenapan janji Bapa. Kalau mereka dengar-dengaran selama pengiringan mereka kepada Tuhan Yesus, pasti mereka masih ingat apa janji Bapa yang disampaikan melalui Yesus. Tetapi bila mereka selama ini mendengarkan Yesus secara sambil lalu, pasti mereka bertanya-tanya, janji apa lagi?
Menurut saya, Yesus ingin menguji kesetiaan para murid. Karena sesungguhnya janji Tuhan tidak pernah terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Mungkin secara manusia kita merasa lama banget menantikan penggenapan janji Tuhan ya. Tapi percayalah bahwa waktu Tuhan, Kairos, adalah waktu yang terbaik. Adalah waktu yang paling tepat untuk kita. Saat ini mungkin ada di antara kita yang sedang menunggu penggenapan janji Tuhan yang telah kita tangkap sebagai rema dalam hidup kita. Sudah bertahun-tahun kita berdoa untuk itu, tetapi belum juga terjadi apa yang kita doakan. Tetaplah percaya, tetaplah berharap, tetaplah berdoa. Tidak ada seorang pun tahu kapan doa kita dikabulkan. Bisa jadi ketika kita berhenti sekarang, sebenarnya jawaban Tuhan hanya kurang sesaat lagi. Tetap ingatlah, dalam kitab Yosua 21 ayat 45, dikatakan bahwa dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Jadi, jangan pernah menyangsikan janji Tuhan. Terpujilah Tuhan yang berjanji dan tidak pernah mengingkari. Seperti ada sebuah pujian, janji Tuhan akan ditepati sepasti terbitnya matahari dari timur yang tidak pernah terlambat bersinar. Amin Bapak Ibu Saudara, saya mengamenkan hal ini. Wasiat yang ketiga, apa sebenarnya janji Bapa yang pernah Yesus sampaikan itu? Kita bisa membaca janji itu dalam kitab Injil Yohanes 14 ayat 15-21 dan Yohanes 16 ayat 4-15. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membacanya lebih lagi. Yesus berjanji setelah Yesus naik ke sorga ada seorang pribadi yang disebutkan Yesus sebagai penolong yang lain yang akan menyertai murid-murid Yesus pada saat itu dan pada saat-saat setelahnya, bahkan untuk selama-lamanya. Janji akan kehadiran Roh Kudus yang akan menggantikan kehadiran Yesus yang terbatas secara ragawi. Kalau sebelumnya para murid setiap hari bertemu, bercakap-cakap, dan langsung bertanya sesuatu kepada Yesus apabila mereka tidak mengerti. Sebentar lagi Yesus akan meninggalkan mereka. Secara ragawi, Yesus tidak ada lagi bersama-sama mereka. Tetapi secara roh, Tuhan akan tinggal di dalam mereka, bersama dengan mereka selama-lamanya. Yang pertama, Roh Kudus itu akan menolong murid-murid sama efektifnya dengan pertolongan yang Yesus lakukan ketika Yesus bersama-sama mereka. Bahkan Roh Kudus dapat membisikkan sebuah kebenaran, sebuah perintah kepada beberapa orang secara bersamaan. Yang kedua, Roh Kudus mengurapi semua orang. Kalau pada zaman Perjanjian Lama, pengurapan hanya diberikan kepada seseorang atau beberapa orang saja, sesuai dengan kehendak Allah. Maka setelah kepergian Yesus kembali ke sorga, Allah menepati nubuatan Nabi Yoel dalam Yoel 2 ayat 28-29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Yang ketiga, Roh Kudus juga akan memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Roh Kudus akan memberikan kita kuasa untuk dapat menyampaikan kesaksian kepada orang-orang di sekitar kita tentang hal-hal besar yang telah Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini, dan hal-hal yang lebih besar yang akan terjadi melalui kehidupan orang-orang percaya. Roh Kudus ini mampu mengubahkan kehidupan seorang Petrus yang pernah menyangkal Yesus menjadi seorang pengkhotbah besar yang mempertobatkan 3.000 orang dalam satu kesempatan.
Roh Kudus ini juga mampu mengubahkan hidup Saulus, seorang yang kejam dan bengis, yang begitu membenci pengikut-pengikut Yesus, menjadi seorang penginjil dan rasul besar, Paulus, yang membangun banyak gereja mula-mula. Roh Kudus pula yang telah membuat jiwa-jiwa yang kosong mencari Tuhan yang benar dan menyembah Dia. Kalau saat ini kita banyak menjumpai kesaksian-kesaksian dalam kehidupan orang-orang yang awalnya tidak percaya Yesus, kemudian mereka mengambil keputusan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kita menyadari bahwa Allah Roh Kudus masih terus berkarya dengan dahsyat di tengah-tengah kehidupan manusia. Bukan hanya pada masa gereja mula-mula, tapi hingga saat ini karyanya masih begitu nyata. Dalam beberapa tahun terakhir saya mendengar setidaknya ada 2 orang yang pernah saya kenal pada saat saya berkuliah telah mengambil keputusan untuk dibaptis dan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Hati saya sangat bersuka cita karena pada saat pandemi seolah-olah gereja tidak dibuka untuk ibadah. Tapi Allah Roh Kudus berkarya begitu heran menjamah hati orang-orang yang rindu mencari kebenaran yang sejati. Mereka rindu mencari Tuhan dan menemukannya. Bapak Ibu Saudara, kiranya ketaatan dan kesetiaan kita dalam mengiring Tuhan dengan pertolongan Allah Roh Kudus akan memampukan kita menjalani kehidupan ini dan menjadi saksi Tuhan yang efektif. Melalui pemikiran, perkataan, dan perbuatan kita, Tuhan dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat Roh Kudus yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, yang berdiam di dalam kami, memimpin kehidupan kami, dan menolong kami untuk menjadi pribadi yang dapat mengenal Engkau dan kehendak-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Bawalah kami untuk dapat semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus Putra-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi pemimpin bangsa dan kota kami, biarlah mereka boleh bertanggung jawab atas jabatan yang mereka emban dan memberikan kemakmuran bagi masyarakatnya. Kami berdoa juga bagi gembala kami dan seluruh jemaat GKI Kana, agar berkat damai sejahtera Tuhan melimpah atas kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dan studi kami semua. Terpujilah Tuhan Allah yang besar dan mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.